semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal kompetensi teknis untuk P3K Guru. Ini untuk semua formasi guru ya teman-teman. Bentuk soalnya adalah SJT. Langsung kita ke soal yang pertama. Anda mendapati bahwa banyak siswa belum mengumpulkan tugas tepat waktu karena mereka mengalami kesulitan memahami materi. Apa yang paling tepat Anda lakukan? Kata kuncinya adalah banyak siswa. Jadi nggak hanya satu nih teman-teman. Kalau yang A, memberikan perpanjangan waktu sambil menawarkan bimbingan tambahan, mungkin aja kita pilih karena banyak siswa yang belum mengumpulkan, berarti mereka belum paham gitu ya teman-teman. Dan ini nggak hanya satu, banyak. Karena dari itu boleh kita berikan bimbingan tambahan dan untuk pengumpulan tugasnya diperpanjang. Bisa jadi nih yang A kita pilih. Yang B, mengajak siswa berdiskusi untuk mencari tahu letak kesulitannya, ini juga mungkin kita pilih. C, memberikan contoh tambahan melalui grup belajar online. Ini juga bisa jadi tapi kurang efektif ya teman-teman. Karena yang jadi masalah bukan contohnya tapi memahami materinya ya. Yang D, membuat penjelasan ulang secara ringkas dan membagikannya dalam bentuk video atau catatan. Mungkin juga kita pilih. E, menyediakan sesi remedial bagi siswa yang kesulitan. Ini kurang tepat. Remedial ini kita lakukan ketika kita sudah melaksanakan asesmen formatif biasanya ya. Kemudian ada siswa yang belum mencapai KKM, maka kita buat namanya program remedial. Nah, di sini kan kurang tepat ya teman-teman karena siswanya ini belum mengerjakan gitu. Jadi pilihannya sekarang antara A, B, dan D. Di antara A, B, dan D sama-sama memberikan penjelasan lebih lanjut. Tapi yang lebih lengkap adalah yang A. Tidak hanya memberikan penjelasan lebih lanjut untuk mengatasi kesulitan memahami materinya, tapi juga memberikan perpanjangan waktu untuk pengumpulan tugasnya. Jadi masalahnya terselesaikan dengan optimal ya teman-teman. Waktu untuk mengumpulkan tugas diperpanjang dan memahami materinya yang kesulitan juga diselesaikan. Jadi yang A lah yang poinnya 5. Kalau yang B dan D ini kan ini tidak ada keterangan memperpanjang pengumpulan tugas. Jadi kurang tepat. Yang B poinnya 4, kalau yang D poinnya 3. C2, kalau E 1. Lanjut lagi ke soal selanjutnya. Di kelas Anda terdapat seorang siswa ABK yang belakangan menunjukkan perilaku berbeda sehingga beberapa siswa lain mulai merasa tidak nyaman. Salah satu wali murid datang mengeluh meminta agar siswa ABK dipindahkan ke sekolah luar biasa. Apa yang mungkin Anda lakukan? Yang A, menangani keluhan wali murid dengan serius dan menyampaikan bahwa Anda akan mempertimbangkan untuk memindahkan siswa ABK demi kebaikan bersama. Ini salah. Karena anak berkebutuhan khusus ini nggak harus ditempatkan di sekolah luar biasa. Dia sebenarnya bisa ya teman-teman ditempatkan di sekolah umum. Cuman memang ada beberapa perlakuan yang berbeda, ada perlakuan tambahan. Makanya ada kerjasama dengan para konselor atau guru bimbingan konselingnya. Jadi kalau yang A kurang tepat. Yang B, menjelaskan kepada wali murid bahwa sekolah Anda menerapkan sistem inklusi dan semua siswa memiliki hak yang sama untuk belajar. Ini bisa jadi kita jelaskan nih kepada wali murid bahwa sekolah itu punya sistem inklusi ya. Yang C, berdiskusi dengan kepala sekolah mempertimbangkan kemungkinan pemindahannya. Ini kurang tepat juga. D, berkonsultasi dengan konselor sekolah membantu siswa ABK tersebut dan mencari solusi pendampingan yang sesuai, lalu menyampaikan hasilnya kepada wali murid. Ini juga bisa jadi. E, mengajak siswa ABK berbicara secara pribadi agar ia dapat beradaptasi dengan menunjukkan perilaku yang membuat nyaman teman-temannya. Nggak bisa ya ini teman-teman, memaksakan. Nah pilihannya antara B dan D. Yang lebih tepat di antara B dan D itu adalah yang D, yang poinnya 5. Jadi yang D ini menyelesaikan semua masalah. ABK yang kesulitan ini diatasi dengan bantuan konselor. Kemudian wali murid yang mengeluh ini juga kita atasi dengan menyampaikan atau memberikan edukasi bahwa kita ini menerapkan sistem inklusi. Kalau yang B poinnya 4, kalau yang C3, A2, E1. Nah teman-teman, soal SJT itu kalau sesuai aturannya itu kan sebenarnya harusnya cuma ada satu jawaban benar ya teman-teman ya, dan yang lainnya salah. Tapi pada kenyataannya untuk seleksi P3K Guru itu ternyata nggak ada, bukan benar salah tapi poin seperti ini. Jadi kita buat poin seperti ini juga ya, sesuai dengan P3K tahap 1 dan tahap 2. Lanjut, soal selanjutnya. Anda adalah wali kelas SMP. Seorang siswa dari keluarga kurang mampu diejek teman-temannya karena tidak punya perlengkapan sekolah lengkap. Apa yang paling tepat Anda lakukan? Yang A, menegur pelaku serta meminta maaf kepada siswa yang diejek dan menekankan pentingnya saling menghargai. Bisa jadi kita pilih. B, menegur pelaku dan memberi tugas refleksi sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Ini kurang tepat.
Tidak bereaksi, tapi bicara dengan korban dan pelaku setelah kelas selesai. Ini membuang-buang waktu, tidak perlu sampai kelas selesai. D. Menghentikan ejekan dan membuat kegiatan tentang empati minggu depan. Mungkin saja kita pilih. Yang E. Menawarkan bantuan perlengkapan tanpa membahas masalah di kelas agar siswa tersebut tidak diejek kembali. Ini salah. Jadi, siswa kita yang mengejek ini teman-teman harus kita beri teguran ya, harus kita beri pengertian gitu ya, bahwa tidak boleh yang namanya mengejek seseorang berdasarkan latar belakangnya. Nah, hal tersebut kita lakukan agar kedepannya tidak terulang kembali. Kalau di jawaban yang E ini kita hanya memberikan bantuan perlengkapan kepada siswa tersebut, tapi si pelaku yang mengejeknya tidak kita berikan pengertian. Nah, ini takutnya kedepannya akan ada kemungkinan terulang kembali. Jadi sekarang pilihannya antara A kalau enggak D. Nah, di antara A dan D, yang menegur pelaku, yang meminta maaf dan mengedepankan saling menghargai itu adalah yang A, yang A lah yang poinnya 5. Jadi kalau ditegur, kedepannya diharapkan tidak terulang kembali, karena kita harapkan setelah kita tegur ada pengertian gitu ya, semuanya memahami bahwa kita harus saling menghargai. Nah, kalau yang D hanya menghentikan ejekan saja, meskipun kegiatan empati ini kegiatan yang bagus, tapi kalau cuman menghentikan ejekan saja tanpa memberikan pengertian, takutnya sama seperti yang E, kedepannya ada kemungkinan terulang kembali. Jadi kalau yang D poinnya 4, B3, E2, C1. Kemudian soal selanjutnya, di kelas Anda, seorang siswa baru dari daerah lain sering menyendiri karena cara bicaranya berbeda dan ia belum punya teman. Beberapa siswa lain mulai menghindarinya secara halus. Apa yang paling tepat Anda lakukan? Yang A, mengajak siswa tersebut lebih beradaptasi agar bisa lebih mudah bergaul dengan teman-temannya. Mungkin juga kita pilih ya. B, mengatur kerja kelompok yang mencampurkan siswa baru dengan siswa lainnya agar saling berinteraksi. Bisa juga nih, ini cara halus ya kan teman-teman. Yang C, membiarkan situasi berlangsung, nggak boleh ini kita biarkan. D, bertanya langsung kepada siswa tersebut alasan ia tidak bergaul dengan teman-temannya. Ini kurang tepat kita lakukan. E, menyampaikan kepada siswa lain untuk lebih menerima keberagaman dan memberikan waktu bagi siswa baru untuk beradaptasi. Mungkin saja. Nah, pilihannya di antara A, B, dan E, yang lebih tepat adalah yang B. Karena di sini beberapa siswa lain mulai menghindarinya secara halus, maka untuk mencegah hal itu berkelanjutan, kita buatlah kerja kelompok yang mengharuskan mereka saling berinteraksi gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah cara halus agar siswa baru yang mungkin dia malu gitu ya untuk beradaptasi, dia mau nggak mau karena adanya kerjasama, dia pasti akan berinteraksi dengan siswa yang lain gitu. Jadi yang B lah yang poinnya 5. Nah, yang poinnya 4 adalah yang E, kalau yang A poinnya 3, kalau yang D poinnya 2, C poinnya 1. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kita yang lain. Jangan lupa cek video-video kita yang lain ya teman-teman semuanya. Selamat belajar.